Di sebuah desa terpencil yang dikelilingi rawa, hiduplah seorang janda miskin bernama Sari. Sejak kematian suaminya yang tragis, tenggelam di sungai saat musim hujan, hidupnya berubah menjadi penderitaan tanpa akhir. Warga desa yang dulunya ramah kini berbalik mencemooh dan menganggapnya sebagai pembawa sial. Setiap hari, Sari mengais rezeki dengan menjual daun dan kayu bakar yang ia kumpulkan dari hutan. Dengan tubuh yang kurus dan wajah yang mulai menua sebelum waktunya, ia tetap berusaha bertahan. Anak-anak kecil sering menunjuknya dari kejauhan, berbisik-bisik dengan nada takut dan merendahkan. "Jangan dekati dia," kata seorang ibu kepada anaknya. "Nanti kau kena sial." Namun, Sari tidak pernah membalas hinaan itu. Ia hanya menundukkan kepala, berusaha mengabaikan suara-suara menusuk yang terus mengiringi langkahnya. Pada suatu sore yang mendung, saat mencari kayu bakar di tepian rawa terlarang, tempat yang dipercaya warga desa dihuni oleh makhluk halus, Sari melihat sesuatu yang aneh. Di antara air yang beriak tenang, muncul bayangan besar yang bergerak perlahan. Jantungnya berdegup kencang. Ia berdiri mematung, mencoba memastikan apakah matanya tidak menipunya. Bayangan itu semakin jelas, seperti sesosok makhluk raksasa yang bersembunyi di bawah permukaan. "Apa itu?" gumamnya. Suara hampir tak terdengar di antara desiran angin dan suara serangga malam yang mulai terdengar. Tiba-tiba, air di rawa bergejolak. Gelembung-gelembung besar naik ke permukaan, diikuti suara gemuruh samar yang berasal dari dasar rawa. Sari melangkah mundur, kedua tangannya gemetar. Namun, alih-alih lari seperti yang dilakukan kebanyakan orang, ia justru merasa ada sesuatu yang memanggilnya. Seperti bisikan halus di telinganya, suara yang mengundang. Meskipun rasa takut menjalar di sekujur tubuhnya, Sari mengumpulkan keberanian untuk tetap berdiri di tempatnya. Lalu, sesuatu muncul. Sebuah kepala besar perlahan-lahan naik ke permukaan air. Mata merah menyala menatapnya dengan tajam, sementara kulitnya bersisi keemasan, berkilauan tertimpa sinar matahari senja. Sari menahan napas. Makhluk itu bukan makhluk biasa. Saat Sari hendak berbalik pergi, tiba-tiba kakinya menginjak akar pohon yang licin. Ia kehilangan keseimbangan, tubuhnya miring ke belakang, hampir terjatuh ke dalam rawa. Jantungnya berdegup kencang, dan dalam kepanikan, ia merentangkan tangannya, berharap bisa meraih sesuatu untuk bertahan. Namun sebelum tubuhnya menyentuh air, sepasang tangan kokoh menangkapnya dengan sigap. Sari terkejut. Ia mendongak dan menemukan seorang pria tampan berdiri di hadapannya. Wajahnya bersih, matanya tajam berwarna kehijauan, seolah mencerminkan warna rawa di sekeliling mereka. Ia mengenakan pakaian serba hijau tua yang tampak tidak biasa, seperti terbuat dari dedaunan halus yang menyatu dengan alam. "Kau baik-baik saja?" Suara pria itu lembut, tetapi ada kekuatan di dalamnya yang membuat Sari terdiam sesaat. Sari cepat-cepat berdiri tegak, mengusap tangannya yang berdebu. Aku baik-baik saja," jawabnya dengan suara gemetar, masih kaget dengan apa yang baru saja terjadi. Pria itu tersenyum, lalu menatapnya dalam-dalam, seolah sedang menilai sesuatu dalam dirinya. "Aku Rangga," katanya akhirnya. "Aku sering melihatmu di sekitar sini." Sari mengernyit. "Melihatku? Dari mana?" Rangga tersenyum samar. "Dari rawa ini," jawabnya singkat. Sari merasakan sesuatu yang aneh dari pria itu. Wajahnya tampan, terlalu tampan untuk seseorang yang tinggal di desa kecil seperti ini. Pakaiannya juga berbeda, seakan bukan berasal dari dunia yang sama dengannya. Namun, ada sesuatu dalam tatapan Rangga yang tidak terasa mengancam. "Apa yang kau lakukan di sini, Sari?" tanyanya lembut. Sari menelan ludah. Ia jarang mendengar suaranya disebut dengan nada setulus itu. Biasanya, namanya keluar dari bibir orang-orang dengan cemoohan atau tatapan merendahkan. "Aku hanya mencari kayu bakar," jawabnya jujur. "Aku harus menjualnya agar bisa makan." Rangga mengangguk perlahan, seolah memahami penderitaannya. Ia menatap ke arah desa yang terlihat samar di kejauhan. "Penduduk desa tidak memperlakukanmu dengan baik,"
gumamnya. Sari menunduk. Sudah biasa. Aku tidak peduli lagi. Benarkah? Rangga menatapnya dengan tatapan yang dalam. Atau kau hanya terbiasa menerima perlakuan buruk? Sari terdiam. Tidak ada seorang pun yang pernah menanyakan hal itu padanya. Ia sendiri pun tak pernah benar-benar memikirkannya. Apakah ia sudah mati rasa? Atau selama ini ia hanya menahan diri karena tak punya pilihan? Melihat kebisuannya, Rangga mendekat selangkah. Sari, aku bisa membantumu. Sari menatapnya curiga. Membantuku? Dalam hal apa? Rangga tersenyum, tapi kali ini ada sesuatu di matanya. Sesuatu yang dalam dan tak terduga. Dalam segala hal. Aku bisa membuat hidupmu lebih baik. Kau tidak perlu lagi dipandang rendah oleh penduduk desa. Kau tidak perlu lagi kelaparan atau kelelahan mencari kayu bakar. Sari membelalakan mata. Tawaran itu terdengar seperti mimpi. Tapi, siapa pria ini? Mengapa ia ingin membantunya? Apa yang kau inginkan dariku? Tanyanya dengan nada hati-hati. Rangga tertawa kecil. Aku hanya tertarik padamu, katanya jujur. Sejak lama, aku memperhatikanmu. Aku tahu kau berbeda. Aku tahu kau lebih kuat daripada yang mereka pikirkan. Jantung Sari berdegup lebih kencang. Ia tidak mengerti mengapa ada pria seperti Rangga yang mau mengatakan hal seperti itu padanya. Seumur hidup, ia hanya dianggap beban atau kesialan. Namun sekarang, seseorang menatapnya dengan penuh perhatian dan menawarkan pertolongan. Aku tidak tahu harus berkata apa, gumamnya. Tak perlu terburu-buru, ujar Rangga. Aku hanya ingin kau tahu bahwa kau tidak sendirian. Jika kau ingin keluar dari penderitaan ini, aku akan membantumu. Sari menatapnya lama. Ia masih ragu, tetapi jauh di lubuk hatinya, ia tidak bisa menyangkal bahwa Rangga membuatnya merasa dihargai, sesuatu yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Sejak pertemuan dengan Rangga di tepian rawa, kehidupan Sari mulai mengalami perubahan yang tak pernah ia bayangkan. Awalnya, semuanya terasa seperti kebetulan kecil yang menguntungkan. Ia menemukan beberapa keping emas di dekat rumahnya, tertimbun di antara akar-akar pohon tua di belakang gubuknya. Awalnya, Sari mengira itu hanya kebetulan aneh. Namun, keajaiban-keajaiban lain terus berdatangan. Hasil kebunnya yang dulu selalu kering dan sulit tumbuh, kini berbuah lebat seakan diberkahi kesuburan yang luar biasa. Setiap hari, ia bisa memanen sayur dan buah dalam jumlah banyak, bahkan lebih dari yang bisa ia jual. Perubahan itu tentu saja menarik perhatian warga desa. Mereka yang dulu mencemoohnya kini mulai bersikap manis. Sari, sayurnya segar sekali. Dari mana kau belajar berkebun seperti ini? Tanya seorang ibu yang dulu sering mengejeknya. Sari hanya tersenyum samar. Ia sendiri tidak tahu bagaimana menjelaskan semuanya. Ia tidak pernah menggunakan pupuk khusus atau melakukan sesuatu yang berbeda. Tak hanya itu, tubuhnya yang dulu ringkih akibat kelelahan kini terasa lebih bertenaga. Bahkan kulitnya yang kasar mulai tampak lebih cerah dan bersih. Para wanita desa yang dulu menghindarinya kini mulai mendekati, pura-pura bersikap ramah. Sari, bolehkah aku membeli beberapa labu dari kebunmu? Tanya seorang perempuan yang dulu selalu memandangnya sinis. Ah, betapa beruntungnya kau sekarang, ujar yang lain, dengan nada setengah iri. Namun, tidak semua orang menerima perubahan itu dengan senang hati. Beberapa warga mulai curiga. Salah satunya adalah Maknah, seorang wanita tua yang dikenal memiliki ilmu spiritual. Maknah adalah sosok yang disegani di desa. Orang-orang percaya bahwa ia bisa melihat hal-hal yang tak kasat mata, bahkan mampu merasakan kehadiran makhluk gaib. Warga sering meminta bantuannya untuk mengusir gangguan dari roh halus atau meminta petunjuk dalam berbagai masalah. Suatu hari, Maknah datang ke rumah Sari tanpa diundang. Sari, panggilnya dengan suara serak namun penuh kewibawaan. Sari yang saat itu sedang mengikat hasil panennya untuk dijual ke pasar menoleh dengan sedikit kaget.
Maknah, ada apa? Maknah berjalan pelan, tongkat kayunya mengetuk tanah dengan ritme yang lambat. Matanya yang keriput menatap Sari dengan tajam, seolah menembus jiwanya. Sejak kapan hidupmu berubah drastis seperti ini? Tanyanya tanpa basa-basi. Sari menggigit bibirnya, merasa sedikit gelisah. Aku juga tidak tahu, Mak. Aku hanya bersyukur karena akhirnya keberuntungan berpihak padaku. Maknah menyipitkan mata. Kau yakin ini hanya keberuntungan? Sari terdiam. Ia tahu sesuatu dalam nada suara Maknah menyiratkan bahwa wanita tua itu tidak mempercayainya. Kau sering kerawa akhir-akhir ini, bukan? Lanjut Maknah, matanya tetap mengunci tatapan Sari. Jantung Sari berdegup lebih cepat. Iya, aku memang sering mencari kayu bakar di sana. Kau bertemu seseorang di sana? Pertanyaan itu membuat Sari tersentak. Maksud Maknah? Maknah menghela napas pelan. Rawa itu bukan tempat biasa, Sari. Banyak yang percaya ada makhluk yang menguasainya. Jika kau mendapatkan sesuatu yang tak masuk akal, bisa jadi ada harga yang harus kau bayar. Sari menggenggam tangannya erat. Pikirannya melayang ke sosok Rangga. Pria itu, sejak pertemuan dengannya, segalanya berubah. Apakah benar ini bukan sekadar keberuntungan? Melihat ekspresi Sari yang ragu, Maknah mencondongkan tubuhnya ke depan. Dengar baik-baik, Nak. Tidak ada yang namanya rezeki datang tiba-tiba tanpa alasan. Jika sesuatu terlalu indah untuk jadi kenyataan, biasanya ada sesuatu yang mengintai di baliknya. Sari menelan ludah. Sebuah perasaan gelisah mulai menyusup ke dalam hatinya. Malam itu, cahaya bulan purnama memantul di permukaan rawa yang tenang. Udara terasa lebih dingin dari biasanya, dan suara jangkrik serta katak berpadu dalam harmoni kelam. Sari duduk di depan rumahnya, merenung sambil menggenggam segenggam beras yang baru ia beli di pasar. Keajaiban yang terjadi dalam hidupnya masih sulit ia cerna. Sejak bertemu Rangga, hidupnya berubah drastis. Tidak ada lagi kelaparan, tidak ada lagi cemoohan dari warga desa. Kini, ia dihormati, atau lebih tepatnya, ditakuti. Orang-orang masih berbicara di belakangnya, berbisik-bisik tentang keberuntungannya yang datang tiba-tiba. Namun, Sari tidak peduli. Ketika angin malam bertiup pelan, terdengar suara langkah mendekat. Sari menoleh dan melihat sosok Rangga berdiri di bawah bayangan pohon besar. Senyum pria itu tetap menawan, tetapi malam ini ada sesuatu dalam tatapannya yang terasa lebih dalam, lebih serius. Sari, panggilnya lembut. Sari bangkit dan berjalan mendekatinya. Ada apa, Rangga? Pria itu diam sejenak, lalu menarik napas. Aku ingin menanyakan sesuatu padamu, katanya. Sesuatu yang penting. Sari mengangguk, menunggu. Aku ingin menikahimu, ujar Rangga akhirnya. Sari membelalakan mata. Kata-kata itu menghantamnya seperti ombak besar yang tak terduga. Tidak pernah dalam hidupnya seseorang mengajaknya menikah dengan penuh hormat, dengan tatapan penuh kasih seperti yang diberikan Rangga saat ini. Apa? Apa kau serius? Tanyanya dengan suara bergetar. Rangga tersenyum dan menggenggam tangannya. Aku tidak pernah lebih serius dari ini. Aku ingin menjagamu, membuatmu bahagia. Aku ingin kau hidup tanpa penderitaan, tanpa rasa takut. Namun, Sari mengernyit. Namun apa? Rangga menatapnya dalam. Ada satu syarat. Hati Sari berdebar. Syarat? Rangga mengangguk perlahan. Jika kau menerimaku, kau tidak boleh bertanya tentang asal-usulku. Tidak boleh bertanya siapa aku sebenarnya atau dari mana aku berasal. Sari terdiam. Permintaan itu aneh, tetapi apakah ia peduli? Seumur hidup, manusia hanya memperlakukannya dengan buruk. Jika Rangga bisa memberinya kebahagiaan, apakah asal-usulnya benar-benar penting? Ia menatap mata Rangga, mencari kebenaran di sana. Namun,
Yang ia temukan hanyalah ketulusan dan keteduhan yang membuatnya merasa aman. "Baik," jawabnya akhirnya. "Aku menerima syaratmu." Malam itu juga, pernikahan mereka dilangsungkan. Bukan di desa, bukan dengan pesta meriah seperti pernikahan pada umumnya. Di bawah sinar bulan purnama yang menggantung tinggi, Sari dan Rangga berdiri di tepi rawa, hanya ditemani suara gemericik air dan nyanyian malam yang terasa lebih menyeramkan dari biasanya. Pepohonan di sekitar mereka bergoyang pelan, seolah mengawasi. Rangga mengulurkan tangan, dan Sari menggenggamnya erat. "Mulai sekarang, kau adalah milikku, dan aku milikmu," bisik Rangga. Angin bertiup lebih kencang, menerbangkan rambut Sari dan membuat permukaan rawa bergelombang kecil. Sari merasa sesuatu yang tak terlihat sedang menyaksikan mereka. Ia menggigil, tetapi bukan karena takut. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa diterima. Namun, di kejauhan, seorang wanita tua dengan tongkat kayunya berdiri di balik pepohonan, mengawasi pernikahan itu dengan sorot mata tajam. Makna berbisik sendiri, suaranya lirih tetapi penuh peringatan. Setelah pernikahan mereka di malam purnama, Rangga membawa Sari ke sebuah tempat yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Di balik kabut rawa yang selama ini tampak menyeramkan, tersembunyi sebuah istana megah yang menjulang di tengah perairan. Dindingnya berkilauan seperti zamrud, dihiasi ukiran-ukiran yang menyerupai sisik reptil. Pilar-pilar tinggi menopang bangunan itu, dengan patung-patung buaya raksasa berjaga di setiap sudutnya. Sari tertegun. Ia tidak pernah melihat sesuatu yang seindah ini, bahkan dalam mimpinya. "Tempat apa ini, Rangga?" tanyanya penuh kekaguman. "Ini adalah rumah kita," jawab Rangga sambil menggenggam tangannya erat. "Mulai sekarang, kau akan tinggal di sini." Sari mengangguk pelan. Ia tidak keberatan. Selama ini, ia hidup dalam kemiskinan, dihina oleh manusia. Kini, ia memiliki tempat yang lebih indah dari istana raja. Namun, seiring berjalannya waktu, hal-hal aneh mulai terjadi. Setiap kali Rangga sedang tidak sadar atau tertidur, Sari melihat sesuatu yang mencurigakan. Kulitnya terkadang menampakkan sisik hijau berkilauan. Kadang, saat Rangga berjalan di bawah cahaya rembulan, matanya berubah menjadi merah menyala, seperti pantulan bara api. Sari mencoba mengabaikannya. Ia telah berjanji untuk tidak bertanya tentang asal-usul suaminya. Tetapi rasa penasaran itu semakin hari semakin sulit ditekan. Hingga suatu malam, Sari terbangun dan mendapati Rangga tidak ada di sisinya. Jantungnya berdegup kencang. Kemana suaminya pergi di tengah malam seperti ini? Rasa penasaran mengalahkan ketakutannya. Dengan langkah hati-hati, Sari mengikuti jejak basah yang ditinggalkan Rangga menuju bagian terdalam dari istana. Setelah melewati lorong-lorong gelap yang berkelok-kelok, ia tiba di sebuah gua besar yang tampak berkilauan karena dindingnya dipenuhi batuan hijau bercahaya. Namun, yang paling mengejutkan bukanlah gua itu. Di tengah ruangan yang luas, di atas genangan air yang memantulkan cahaya bulan dari lubang di langit-langit gua, Rangga berdiri dengan punggung menghadapnya. Sari menahan napas. Tiba-tiba, tubuh Rangga mulai berubah. Tangannya memanjang dan berubah menjadi cakar. Kakinya melebar, kulitnya berubah hijau penuh sisik, dan ekornya muncul, bergerak perlahan di permukaan air. Sari ingin berteriak, tetapi suaranya tercekat. Di depan matanya, suaminya berubah menjadi seekor buaya raksasa. Matanya yang merah menyala berkilauan dalam kegelapan gua, menatap refleksi dirinya sendiri di air yang tenang. Dada Sari naik turun, rasa takut yang selama ini ia abaikan kini menyeruak tanpa bisa ditahan. Ia mundur selangkah, tetapi kakinya mengenai batu, menyebabkan bunyi kecil yang menggema di gua. Rangga menoleh cepat. Tatapan mereka bertemu. Dalam sekejap, pandangan Sari mengabur. Tubuhnya melemas, kegelapan menyelimuti kesadarannya. Ia pingsan. Sari terbangun dengan kepala berdenyut. Pandangannya masih buram, tetapi ia merasakan sesuatu yang hangat menggenggam tangannya. "Bangunlah, Sari," suara lembut itu terdengar. Ia mengerjap,
lalu melihat wajah Rangga yang duduk di sampingnya. Tatapan pria itu tidak lagi menyembunyikan rahasia. Kini, ia tahu, suaminya bukan manusia biasa. "Rangga?" bisiknya dengan suara serak. Rangga menghela napas panjang. Ia tidak bisa lagi menyembunyikan kebenaran. "Aku tahu ini sulit bagimu. Tapi dengarkan aku sebelum kau memutuskan apapun." Sari hanya menatapnya, menunggu. "Aku bukan manusia. Aku adalah penjaga rawa ini," Rangga mulai menjelaskan. "Sejak kecil, aku hidup di sini, mengawasi siapapun yang masuk dan keluar dari rawa. Aku melindungi tempat ini dari mereka yang ingin merusaknya." Sari masih diam. Pikirannya penuh dengan berbagai pertanyaan, tetapi ia membiarkan Rangga melanjutkan. "Aku sudah lama memperhatikanmu, Sari. Aku melihat bagaimana desa memperlakukanmu. Aku melihat kesedihanmu, kelelahanmu, dan penderitaanmu. Aku ingin menolongmu, dan tanpa kusadari, aku jatuh cinta padamu." Sari menelan ludah. "Jadi, semua yang terjadi padaku, emas, kebunku yang subur, itu semua darimu?" Rangga mengangguk. "Aku hanya ingin kau bahagia. Aku ingin kau memiliki kehidupan yang layak." Sari mengusap wajahnya, mencoba mencerna semuanya. Ketakutan masih ada di hatinya, tetapi lebih dari itu, ada sesuatu yang lain, pengertian. Rangga tidak pernah menyakitinya. Bahkan, ia adalah satu-satunya yang telah memperlakukannya dengan baik. Ia menarik napas dalam dan menatap suaminya. Aku butuh waktu. Ini semua terlalu banyak untukku." "Aku mengerti," kata Rangga lembut. "Ambillah waktu yang kau butuhkan." Namun, sebelum Sari benar-benar memahami perasaannya, sebuah masalah baru menunggunya di desa. Ketika Sari kembali ke desa, para penduduk langsung memperhatikannya. Mereka yang dulu menghormatinya karena kekayaannya kini menatapnya dengan penuh kecurigaan. "Kenapa dia pergi lama sekali?" bisik seorang wanita. "Apa kau lihat matanya? Terlihat berbeda," ujar yang lain. Namun, yang paling berbahaya bukanlah bisik-bisik mereka, melainkan makna. Wanita tua itu langsung menyadari ada sesuatu yang berubah dari Sari. Ia menatapnya lama, lalu mendekati beberapa warga dan mulai berbisik. "Aku sudah memperingatkan kalian," katanya pelan tetapi tajam. "Sari telah menjual jiwanya." "Jual jiwa? Maksud makna apa?" tanya seorang lelaki tua. Makna memicingkan matanya. "Aku tahu dia telah menikahi sesuatu yang bukan manusia. Ia telah hidup bersama iblis rawa." Penduduk desa langsung terkejut. Beberapa menoleh ke arah Sari dengan ekspresi takut, sementara yang lain mulai marah. "Kita tidak boleh membiarkan makhluk seperti dia hidup di antara kita," seru seseorang. "Ini sebabnya hidupnya tiba-tiba berubah." "Semua itu bukan berkah, tapi sihir," tambah yang lain. Tak butuh waktu lama sebelum isu itu menyebar seperti api yang menyambar ilalang kering. Sari yang awalnya hanya dihindari, kini mulai dibenci. Ketika ia berjalan di pasar, seseorang sengaja menjatuhkan barang dagangannya di dekat kakinya. "Jangan dekat-dekat denganku. Aku tak mau terkena kutukanmu." Anak-anak kecil yang dulu mengaguminya kini berlari menjauh saat melihatnya. Sari menggigit bibirnya. Hatinya terasa pedih. Ia telah melalui banyak hal dalam hidupnya, tetapi ini lebih menyakitkan dari apapun. Ia baru saja menemukan kebahagiaan, tetapi manusia kembali merenggutnya. Di dalam hatinya, ia tahu satu hal, ini belum berakhir. Sejak pernikahan Sari dengan Rangga, desa yang sebelumnya damai mulai mengalami serangkaian kejadian buruk. Langit yang biasanya cerah kini terus-menerus diselimuti awan gelap. Hujan turun dengan deras tanpa henti, menyebabkan banjir kecil di sawah dan merusak tanaman. Padi yang hampir siap panen membusuk di ladang, dan para petani mulai mengeluh karena mereka kehilangan sumber makanan dan penghasilan. Tak hanya itu, beberapa warga desa menghilang secara misterius di rawa. Mereka pergi mencari ikan atau kayu bakar,
namun tak pernah kembali. Yang ditemukan hanyalah perahu mereka yang terombang-ambing di permukaan air. Kabar buruk ini menyebar cepat, dan Sari menjadi sasaran tuduhan. "Aku sudah bilang. Perempuan itu membawa sial." Suara Maknah menggema di tengah lapangan desa, di mana penduduk berkumpul untuk membahas bencana yang menimpa mereka. "Tapi, Maknah, apa hubungannya dengan Sari?" tanya seorang pria tua yang tampak ragu. Maknah mengetuk tanah dengan tongkat kayunya, ekspresinya penuh keyakinan. "Sejak ia menikah dengan pria asing itu, desa kita mengalami kesialan bertubi-tubi. Hujan tak berhenti, hasil panen membusuk, dan orang-orang menghilang di rawa." Penduduk mulai berbisik-bisik, menatap satu sama lain dengan penuh keraguan dan ketakutan. "Lalu, apa yang harus kita lakukan?" tanya seorang ibu muda dengan wajah cemas. "Kita harus mengusirnya," seru seorang pemuda. "Ya, usir dia sebelum lebih banyak bencana terjadi." Sari yang mendengar keributan itu segera melangkah maju. "Tunggu. Kalian tidak bisa menuduh tanpa bukti," katanya dengan suara bergetar. Namun, Maknah menudingnya dengan penuh amarah. "Kami tidak butuh bukti. Kami tahu kau penyebab semua ini." Kerumunan mulai berteriak, beberapa dari mereka sudah mengambil batu dan kayu. Sari mundur selangkah, merasa ketakutan. Ia ingin berlari, tetapi kemana? Tiba-tiba, angin kencang bertiup, membawa hawa dingin yang menusuk tulang. Langit yang sudah gelap menjadi semakin kelam. Lalu, terdengar suara gemuruh dari arah sungai. Semua orang terdiam. Mereka berbalik, menatap air yang tiba-tiba naik dengan cepat. Sungai yang selama ini tenang kini berubah menjadi ombak besar yang mengamuk. Dan di tengah sungai yang bergejolak itu, sesosok pria berdiri di atas air, matanya menyala merah, auranya penuh kemarahan. Rangga. Ia memandang penduduk desa dengan sorot tajam, wajahnya tidak lagi lembut seperti sebelumnya. "Kalian menuduh istriku tanpa alasan," suaranya bergema seperti guntur. Sari terpaku di tempatnya. Ia belum pernah melihat Rangga semurka ini. "Kalian menghina dan menyakiti wanita yang selama ini hanya ingin hidup damai. Dan kini, setelah ia mendapatkan kebahagiaannya, kalian ingin merebutnya lagi." Suara Rangga semakin menggema. Penduduk mulai ketakutan. Beberapa mundur, tetapi Maknah masih berdiri tegak. "Jadi benar, kau bukan manusia," gumamnya. "Kau iblis rawa. Jika aku ingin membalas dendam, desa ini sudah hancur sejak dulu," kata Rangga dingin. Lalu, air sungai naik lebih tinggi, hampir mencapai batas desa. Ombaknya menggulung seperti siap menenggelamkan semuanya. Penduduk menjerit ketakutan. Sari yang masih terguncang akhirnya memberanikan diri maju. "Rangga, hentikan!" teriaknya. Rangga menoleh padanya. Matanya yang merah berangsur-angsur meredup. "Jangan balas dendam pada mereka," kata Sari dengan suara lirih. "Jika kau benar-benar mencintaiku, biarkan aku yang menyelesaikan ini." Rangga terdiam. Perlahan, air sungai yang naik mulai surut, ombak menghilang, meninggalkan genangan yang tenang. Namun, sesuatu telah berubah. Penduduk ini benar-benar takut pada Sari dan suaminya. Mereka tidak akan pernah menerimanya lagi. Malam itu, meskipun air sungai telah surut, ketakutan warga desa belum reda. Mereka tahu satu hal, Sari dan suaminya bukan manusia biasa. Maknah melihat kesempatan ini. Ia mendatangi setiap rumah, berbisik dengan nada penuh kebencian. "Kita tidak bisa membiarkan mereka tinggal di sini," katanya. "Kalau tidak, desa ini akan terus dihantui kesialan." "Tapi, Maknah, dia tidak pernah menyakiti kita secara langsung," kata seorang pria tua, suaranya ragu. Maknah menatapnya tajam. "Memang belum. Tapi sampai kapan? Kalau kita diam saja, bisa-bisa kita semua habis." Bisikan itu menyebar cepat. Dalam waktu singkat, ketakutan berubah menjadi kebencian. Mereka akhirnya sepakat untuk memanggil seorang dukun sakti dari desa seberang, Ki Jagat,
pria tua yang terkenal dengan ilmu hitamnya. Ketika Ki Jagat tiba, ia membawa sebuah tongkat berukir tengkorak dan kantong penuh bubuk mantra. Ia mendengarkan cerita warga dengan tatapan penuh kebencian. Siluman rawa itu tidak bisa dibiarkan hidup, katanya. Aku akan mengikatnya dengan mantra, lalu kita akan membakarnya di tanah desa ini. Warga bersorak. Mereka akan memburu Rangga. Malam berikutnya, Sari duduk di depan rumahnya. Ia merasa gelisah. Sejak pertemuannya dengan Rangga di tepi sungai, ia tahu warga tidak akan pernah menerimanya kembali. Namun, ia tidak menyangka bahwa mereka akan menginginkan nyawanya. Tiba-tiba, suara gaduh terdengar. Obor-obor menyala di kegelapan, langkah kaki berderap mendekat. Sari berdiri dengan panik. Warga desa, bisiknya. Rangga muncul dari balik bayangan, wajahnya tegang. Mereka datang, katanya. Sari ingin berbicara, tapi tiba-tiba suara Ki Jagat menggema di udara. Siluman jahat, kau telah memperdaya manusia. Kini, rasakan balasan kami. Dalam sekejap, bubuk mantra dilemparkan ke udara, berubah menjadi kabut hitam pekat. Rangga mundur, merasakan tubuhnya mendadak berat. Mantra itu adalah racun bagi siluman. Apa yang kau lakukan? Sari menjerit, berusaha maju, tetapi warga menariknya, mengikat tangannya dengan kasar. Kita akan membersihkan jiwanya, seru Maknah. Sementara itu, Rangga tersungkur ke tanah, tubuhnya bergetar. Ki Jagat mendekat dengan senyum licik. Akhirnya, sang penguasa rawa jatuh juga, katanya sambil mengangkat tongkatnya tinggi-tinggi. Sari melihat suaminya kesakitan, darah hitam menetes dari sudut bibirnya. Tanpa berpikir panjang, ia meronta dan berhasil lolos dari pegangan warga. Tidak. Dengan tubuh lemahnya, ia berlari dan memeluk Rangga, melindungi suaminya dari pukulan tongkat sakti. Bruak. Tongkat Ki Jagat menghantam punggungnya. Nyeri luar biasa menjalar ke seluruh tubuhnya, membuatnya jatuh tersungkur di atas Rangga. Sari, suara Rangga terdengar lemah, matanya dipenuhi kesakitan. Namun Sari hanya tersenyum tipis. Aku tidak akan membiarkan mereka menyakitimu, bisiknya. Darah mengalir di tanah. Namun perjuangan belum berakhir. Rangga masih hidup, dan ia akan membalas semuanya. Hujan turun semakin deras. Tanah berlumpur di bawah kaki warga desa mulai berubah menjadi genangan air, seolah rawa itu sendiri menangis atas apa yang terjadi. Sari tergeletak di atas tanah, tubuhnya lemah, darah mengalir dari luka di punggungnya. Di sampingnya, Rangga berusaha bangkit, tapi tubuhnya masih dipenuhi racun mantra Ki Jagat. Ia tahu waktunya tidak banyak. Melihat wanita yang dicintainya bersedia mati demi dirinya, sesuatu dalam diri Rangga bergemuruh. Dengan sisa kekuatannya, ia menatap langit dan mengucapkan mantra kuno yang hanya bisa diucapkan oleh penjaga alam. Roh air dan bumi, dengarkan aku. Aku mengorbankan keberadaanku untuk menjaga keseimbangan. Berikan hidup untuknya, ambil nyawaku sebagai gantinya. Angin bertiup kencang, rawa yang tadinya suram berubah bercahaya kehijauan. Warga desa yang masih memegang obor terperangah saat melihat tubuh Rangga mulai memudar, perlahan berubah menjadi serpihan cahaya yang berputar di sekitar Sari. Sari, hidupmu masih panjang, suara Rangga terdengar, lembut dan penuh kasih. Sari terkejut saat merasakan luka-lukanya perlahan sembuh. Rasa sakit di tubuhnya menghilang, dan ia merasakan energi hangat mengalir di nadinya. Sejak ia menikah dengan pria asing itu, desa kita mengalami kesialan bertubi-tubi. Hujan tak berhenti, hasil panen membusuk, dan orang-orang menghilang di rawa. Penduduk mulai berbisik-bisik, menatap satu sama lain dengan penuh keraguan dan ketakutan. Lalu, apa yang harus kita lakukan? Tanya seorang ibu muda dengan wajah cemas. Kita harus mengusirnya, seru seorang pemuda. Ya. Usir dia sebelum lebih banyak bencana terjadi. Sari yang mendengar keributan itu segera melangkah maju. Tunggu.
Kalian tidak bisa menuduh tanpa bukti, katanya dengan suara bergetar. Namun, Maknah menudingnya dengan penuh amarah. Kami tidak butuh bukti. Kami tahu kau penyebab semua ini. Kerumunan mulai berteriak, beberapa dari mereka sudah mengambil batu dan kayu. Sari mundur selangkah, merasa ketakutan. Ia ingin berlari, tetapi kemana? Tiba-tiba, angin kencang bertiup, membawa hawa dingin yang menusuk tulang. Langit yang sudah gelap menjadi semakin kelam. Lalu, terdengar suara gemuruh dari arah sungai. Semua orang terdiam. Mereka berbalik, menatap air yang tiba-tiba naik dengan cepat. Sungai yang selama ini tenang kini berubah menjadi ombak besar yang mengamuk. Dan di tengah sungai yang bergejolak itu, sesosok pria berdiri di atas air, matanya menyala merah, auranya penuh kemarahan. Rangga. Ia memandang penduduk desa dengan sorot tajam, wajahnya tidak lagi lembut seperti sebelumnya. Kalian menuduh istriku tanpa alasan, suaranya bergema seperti guntur. Sari terpaku di tempatnya. Ia belum pernah melihat Rangga semurka ini. Kalian menghina dan menyakiti wanita yang selama ini hanya ingin hidup damai. Dan kini, setelah ia mendapatkan kebahagiaannya, kalian ingin merebutnya lagi. Suara Rangga semakin menggema. Penduduk mulai ketakutan. Beberapa mundur, tetapi Maknah masih berdiri tegak. Jadi benar, kau bukan manusia, gumamnya. Kau iblis rawa. Jika aku ingin membalas dendam, desa ini sudah hancur sejak dulu, kata Rangga dingin. Lalu, air sungai naik lebih tinggi, hampir mencapai batas desa. Ombaknya menggulung seperti siap menenggelamkan semuanya. Penduduk menjerit ketakutan. Sari yang masih terguncang akhirnya memberanikan diri maju. Rangga, hentikan, teriaknya. Rangga menoleh padanya. Matanya yang merah berangsur-angsur meredup. Jangan balas dendam pada mereka, kata Sari dengan suara lirih. Jika kau benar-benar mencintaiku, biarkan aku yang menyelesaikan ini. Rangga terdiam. Perlahan, air sungai yang naik mulai surut, ombak menghilang, meninggalkan genangan yang tenang. Namun, sesuatu telah berubah. Penduduk ini benar-benar takut pada Sari dan suaminya. Mereka tidak akan pernah menerimanya lagi. Malam itu, meskipun air sungai telah surut, ketakutan warga desa belum reda. Mereka tahu satu hal, Sari dan suaminya bukan manusia biasa. Maknah melihat kesempatan ini. Ia mendatangi setiap rumah, berbisik dengan nada penuh kebencian. Kita tidak bisa membiarkan mereka tinggal di sini, katanya. Kalau tidak, desa ini akan terus dihantui kesialan. Tapi, Maknah, dia tidak pernah menyakiti kita secara langsung, kata seorang pria tua, suaranya ragu. Maknah menatapnya tajam. Memang belum. Tapi sampai kapan? Kalau kita diam saja, bisa-bisa kita semua habis. Bisikan itu menyebar cepat. Dalam waktu singkat, ketakutan berubah menjadi kebencian. Mereka akhirnya sepakat untuk memanggil seorang dukun sakti dari desa seberang, Ki Jagat, pria tua yang terkenal dengan ilmu hitamnya. Ketika Ki Jagat tiba, ia membawa sebuah tongkat berukir tengkorak dan kantong penuh bubuk mantra. Ia mendengarkan cerita warga dengan tatapan penuh kebencian. Siluman rawa itu tidak bisa dibiarkan hidup, katanya. Aku akan mengikatnya dengan mantra, lalu kita akan membakarnya di tanah desa ini. Warga bersorak. Mereka akan memburu Rangga. Malam berikutnya, Sari duduk di depan rumahnya. Ia merasa gelisah. Sejak pertemuannya dengan Rangga di tepi sungai, ia tahu warga tidak akan pernah menerimanya kembali. Namun, ia tidak menyangka bahwa mereka akan menginginkan nyawanya. Tiba-tiba, suara gaduh terdengar. Obor-obor menyala di kegelapan, langkah kaki berderap mendekat. Sari berdiri dengan panik. Warga desa, bisiknya. Rangga muncul dari balik bayangan, wajahnya tegang. Mereka datang, katanya. Sari ingin berbicara, tapi tiba-tiba suara Ki Jagat menggema di udara.
siluman jahat. Kau telah memperdaya manusia. Kini, rasakan balasan kami. Dalam sekejap, bubuk mantra dilemparkan ke udara, berubah menjadi kabut hitam pekat. Rangga mundur, merasakan tubuhnya mendadak berat. Mantra itu adalah racun bagi siluman. Apa yang kau lakukan? Sari menjerit, berusaha maju, tetapi warga menariknya, mengikat tangannya dengan kasar. Kita akan membersihkan jiwanya, seru Maknah. Sementara itu, Rangga tersungkur ke tanah, tubuhnya bergetar. Ki Jagat mendekat dengan senyum licik. Akhirnya, sang penguasa rawa jatuh juga, katanya sambil mengangkat tongkatnya tinggi-tinggi. Sari melihat suaminya kesakitan, darah hitam menetes dari sudut bibirnya. Tanpa berpikir panjang, ia meronta dan berhasil lolos dari pegangan warga. Tidak. Dengan tubuh lemahnya, ia berlari dan memeluk Rangga, melindungi suaminya dari pukulan tongkat sakti. Bruak. Tongkat Ki Jagat menghantam punggungnya. Nyeri luar biasa menjalar ke seluruh tubuhnya, membuatnya jatuh tersungkur di atas Rangga. Sari, suara Rangga terdengar lemah, matanya dipenuhi kesakitan. Namun Sari hanya tersenyum tipis. Aku tidak akan membiarkan mereka menyakitimu, bisiknya. Darah mengalir di tanah. Namun perjuangan belum berakhir. Rangga masih hidup, dan ia akan membalas semuanya. Hujan turun semakin deras. Tanah berlumpur di bawah kaki warga desa mulai berubah menjadi genangan air, seolah rawa itu sendiri menangis atas apa yang terjadi. Sari tergeletak di atas tanah, tubuhnya lemah, darah mengalir dari luka di punggungnya. Di sampingnya, Rangga berusaha bangkit, tapi tubuhnya masih dipenuhi racun mantra Ki Jagat. Ia tahu waktunya tidak banyak. Melihat wanita yang dicintainya bersedia mati demi dirinya, sesuatu dalam diri Rangga bergemuruh. Dengan sisa kekuatannya, ia menatap langit dan mengucapkan mantra kuno yang hanya bisa diucapkan oleh penjaga alam. Roh air dan bumi, dengarkan aku. Aku mengorbankan keberadaanku untuk menjaga keseimbangan. Berikan hidup untuknya, ambil nyawaku sebagai gantinya. Angin bertiup kencang, rawa yang tadinya suram berubah bercahaya kehijauan. Warga desa yang masih memegang obor terperangah saat melihat tubuh Rangga mulai memudar, perlahan berubah menjadi serpihan cahaya yang berputar di sekitar Sari. Sari, hidupmu masih panjang, suara Rangga terdengar, lembut dan penuh kasih. Sari terkejut saat merasakan luka-lukanya perlahan sembuh. Rasa sakit di tubuhnya menghilang, dan ia merasakan energi hangat mengalir di nadinya.